Pemuda ini telah berlatih di Hoasan selama 10 tahun. Dia belajar dengan baik dan hendak turun gunung untuk menuntut seni bela diri. Dia menuruti perintah gurunya untuk pertemuan dengan tentara Li Tutan. Ketika dia membawa barang bawaannya menuruni gunung, tiba-tiba di tebing sebuah tengkorak jatuh tepat di depannya. Dia perlahan mendekati tengkorak itu, mengambilnya dan melihat lebih dekat. Saya menyadari itu adalah kepala manusia. Mendengarkan rasa ingin tahu, Yuanzi menggunakan pesawat terbangnya untuk menerbangkan tebing setinggi 100 meter. Di depan dia adalah kerangka putih. Sepertinya tempat ini digunakan untuk pertempuran hidup dan mati. Agar orang yang hilang memiliki seluruh tubuhnya, Yuanzi mengembalikan tengkorak itu ke tempatnya. Saat ini, Yuanzi menemukan bahwa tebing tersebut memiliki gua yang tersembunyi. Dia membuka ikatan tanaman merambat dan melangkah masuk. Di dalam gua ada kerangka lain dan roh dan senjata luar biasa. Dia mendekati pedang itu, melihat 4 prasasti di dinding gua. Baozan Misu, Feng Shifu Zong, Jinru Hunhe Ziwo, Beiyuan Hen Kifa. Dia berpikir sejenak lalu melihat pedang yang tertancap di tanah. Dia menghunus pedangnya dan memanggil namanya. Pedang ular emas. Ini adalah pedang ular emas paman dia Xiai. Dia mengira kerangka yang tergeletak di sini adalah Hatuyet Ngi. Dia berlutut kesakitan di depan jenazah. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia menangis untuk orang yang salah. Untuk mengirim orang yang dicintai ke dunia lain. Yuanzi berencana menggali kuburan untuk menguburkan pamannya. Saat dia menggali lebih dalam, sebuah kotak kayu jatuh ke tangannya. Dia mengeluarkan kotak itu dan membacanya dalam hati. Harta karun di sungai, diberikan kepada yang ditakdirkan. Lalu sisihkan kotaknya. Karena saat ini dia hanya ingin menguburkan pamannya. Lalu dia terus menggali, tapi sebentar. Merasakan kotak kayu yang sama seperti sebelumnya. Melihat semua huruf dan membaca. Orang yang tidak serakah, menyimpan rahasia seni. Dia membuka kotak kayu itu dan menemukan secarik kertas di dalamnya. Dia mengambil secarik kertas dan membacanya. Ketika kotak besi besar aktif, ada kapak ular emas yang menyembur keluar. Peta di dalam kotak itu palsu, ada racun di dalamnya. Hukuman keserakahan dan kejahatan, kebenarannya ada di dalam kotak kecil. Dia melihat ke kotak kecil, di dalamnya ada rahasia seni bela diri yang hebat. Pada titik ini, Yuanzi segera mengerti. Hatuyet Ngi diduga sengaja meninggalkan jebakan untuk menghukum orang serakah. Setelah dia mengubur sisa-sisa Xia Sui, jadi mulai berlatih 2 seni bela diri ini. Yuanzi pernah berada di Hoasan. Diajarkan oleh Tang Dao bagaimana menggunakan senjata rahasia. Oleh karena itu, lebih mudah baginya untuk berlatih kapak emas. Segera bisa mengerti bagaimana menggunakan kapak ini. Kemudian berlatih pedang ular emas. Seni pedang ular emas adalah kebalikan dari seni bela diri lainnya. Hanya pedang ular emas yang dapat mengeluarkan potensi penuh dari seni pedang ular emas. Yuanzi sekarang kekuatan Hon Muyen sudah jadi. Belajar apapun, bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seperti Fo Kai Jiu yang sengong. Sihir pedang ular emas berubah tak terhitung, gerakannya sangat fleksibel. Yuanzi memiliki keunggulan langit dan bumi. Dengan cepat memahami esensi dari sihir pedang ular emas. Saat itu, tiba-tiba terkuak kertas putih. Dia membuka kertas putih dan melihat bahwa itu adalah peta harta karun. Semua di gua itu sangat bagus. Apapun tersedia, harus pergi ke gunung untuk menemukan gua. Kemudian, pria yang disengaja menemukan lapisan lain yang tersembunyi di dalam. Dia merobek kertas itu dan mengeluarkan sebuah amplop. Dia membuka surat itu dan membaca kata-katanya. Pengumpul harta karun, pergi ke Pulau Siliang Zhejiang, temukan wanita bernama Ongi. Berikan emas, 10.000 tael. Yuanzi selesai membaca dan mengerti. Ongi di dalam surat adalah orang yang paman dia cintai. Untuk memenuhi wasiat paman, Yuanzi memutuskan untuk membawa apa yang dimilikinya. Sendirian ke Siliang Cusu Zhejiang. Mencari orang bernama Ongi. Sejak saat itu, Yuanzi memasuki jalan petualangan yang sulit.